Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1714 sampai bab 1715. Saat dia mengatakan ini, Yu Seng Tao bergerak menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, Yu Seng Tao sudah dekat dengan Ye Chong, lalu dia meninju Ye Chong. Ye Chong tidak berani mengabaikan dan segera menekan untuk melawan. Hanya terdengar suara bang yang teredam, dan kedua tinju saling bertabrakan. Yu Seng Tao memang seorang pria kejam yang dipilih oleh Cao Dahua sebagai agennya. Ia memang sangat sakti dan telah mencapai level prajurit tingkat prefektur. Jika Ye Chong berada di masa kejayaannya, dia tidak akan takut, tetapi kekuatannya sekarang terbatas. Di bawah konfrontasi antara keduanya, Ye Chong mundur 3 langkah. Ye Chong hanya merasakan sedikit mati rasa di lengannya, sepertinya lawannya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Melihat Ye Chong lebih unggul, Pan Wei dan Xiao Furong sedikit gugup. Faktanya, Yu Seng Tao tidak pernah menyangka Ye Chong benar-benar bisa menahan pukulannya. Dia terkekeh dan berkata, "Haha, kamu benar-benar mampu, tidak heran kamu berani menantangku. Namun, kamu masih melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri, aku akan serius. Jadi matilah." Setelah itu, Yu Seng Tao melintas dan bergegas menuju Ye Chong lagi. Dia menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya lagi, dan bola ki putih mengembun di telapak tangannya. Ye Chong bereaksi sangat cepat, dan juga memadatkan energi naga dan Phoenix ke tangan kanannya, dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Boom, terdengar suara keras, dan energi kemarahan kedua orang itu saling membombardir dan segera meledak. Akibat ledakan tersebut menghancurkan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya. Bahkan Pandehai, Pandesan dan lainnya yang menonton dari kejauhan terkejut dan mundur beberapa langkah. Kali ini, meskipun Yu Seng Tao mendorong Ye Zong mundur beberapa meter, dia tidak merasa tidak nyaman. Karena energi naga dan Phoenix Ye Chong memiliki efek terbakar, Yu Seng Tao merasakan sengatan saat bersentuhan. Meskipun Ye Chong terlempar ke belakang beberapa meter, untungnya dia dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, jadi dia sepertinya tidak terluka parah. Yu Seng Tao merasa tidak senang. Sepertinya Ye Chong tidak sia-sia seperti yang dikatakan Pandesan. Sialan, Pandesan, bajingan itu, berani berbohong padaku. Dia pasti ingin aku membunuh Ye Chong tanpa keraguan. Alhasil, orang yang mampu menggulingkan separuh ibu kota dan menjadi musuh Cao Dahua ini memang tidak sesederhana itu. Sekarang Ye Chong tidak terbunuh, tapi telapak tangannya terbakar merah. Sayang sekali. Memikirkan hal ini, Yu Seng Tao memutar matanya ke arah Pandesan dengan dingin. Pandesan juga tahu bahwa dia salah dan menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menatap Yu Seng Tao. Namun, dia sangat terkejut, karena saat Ye Chong bertarung dengannya, kekuatannya memang tidak terlalu bagus. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Meskipun Yu Seng Tao cukup terkejut, dia tidak panik. Karena Yu Seng Tao yakin dia bisa membunuh Ye Chong, itu hanya butuh usaha. Sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan beberapa keterampilan nyata, Yu Seng Tao berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, dia mencibir dan berkata, "Bagus sekali. Kamu berhasil memaksaku untuk menggunakan jurus spesialku. Kamu harus dianggap suatu kehormatan untuk mati di bawah baptisan pedang suciku." Saat dia berbicara, aku melihat Yu Seng Tao melanjutkan untuk memadatkan energi sebenarnya di tangannya, yang menjadi semakin kuat. Segera setelah itu, Yu Seng Tao mengatupkan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Energi kedua tangan bergabung menjadi satu tempat, menjadi lebih kuat. Pergi ke neraka, Yu Seng Tao berteriak keras dan menebas dengan kedua tangannya secara bersamaan. Zeki di tangan meledak dari telapak tangan, langsung naik hingga lebih dari 40 meter. Berubah menjadi pedang Zeki dan menebas kepala Ye Chong. Bahkan Pan Wei,
Xiao Furong dan orang lain yang berdiri di kejauhan dapat merasakan tekanan yang dibawa oleh pedang Zeki, yang seolah membelah ruang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengingatkan Ye Chong. Pedang yang menyebalkan itu telah mendarat di kepala Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Saya melihatnya mengangkat tangannya, memadatkan energi naga dan phoenix, dan membentuk perisai di atas kepalanya. Boom! Pedang yang menyebalkan itu menghantam perisai, membuat suara teredam. Meskipun perisai itu untuk sementara memblokir serangan pedang, pedang itu tidak berhenti sepenuhnya dan terus menekan sedikit demi sedikit. Saya melihat tanda yang dalam telah dibuat pada perisai oleh pedang lebar itu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk waktu yang singkat, dan dengan letusan, perisai energi Ye Chong benar-benar hancur oleh pedang. Kemudian, pedang Zeki menghantam tubuh Ye Chong dengan kuat. Ye Chong langsung terlempar dan berhenti setelah menabrak paviliun di belakangnya, langsung mematahkan salah satu pilar paviliun. Baik Tuan Yu bermain bagus, Pan Desan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Pan Wei dan Xiao Furong menutup mulut mereka dengan gugup. Untungnya, Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, jadi pukulan tadi tidak membunuhnya. Tapi itu juga menyebabkan dia terluka parah, dan ketika dia menjilat mulutnya, darah mengalir keluar. Yu Seng Tao mencibir dan mengumpulkan energi aslinya di tangannya lagi. Dia tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk bernapas, dan ingin membunuh Ye Chong sekaligus. Ye Chong harus mengakui bahwa Yu Seng Tao sangat kuat, dan dalam kondisinya saat ini, dia sangat mampu untuk menang. Jika Anda tidak memikirkan cara, saya khawatir Anda akan segera dipukuli sampai mati oleh lawan. Sekarang dia tidak bisa mengalahkan lawan dalam hal kekuatan keras. Ye Chong hanya bisa mengambil pendekatan yang salah. Melihat energi sejati Yu Seng Tao akan terkondensasi, dia siap menyerang lagi. Dalam kilatan petir, Ye Zhan tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat sedikit kakinya, dan dia dengan cepat bergerak menuju Seng Tao. Dalam sekejap mata, Ye Chong sudah dekat dengan Yu Seng Tao. Yu Seng Tao mencibir, berpikir bahwa Ye Chong ingin menyerangnya sebelum dia siap menyerang. Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ledakan Zeki yang tajam menghantam Ye Chong. Melihat energi ini hendak mengenai Ye Chong, jika dia terkena, Ye Chong mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pan Wei dan Xiao Furong menarik napas pada saat bersamaan dan menutup mulut mereka dengan gugup. Dan tepat ketika Yu Seng Tao mengira dia akan berhasil, tiba-tiba, dia merasakan kilatan cahaya ungu di depan matanya. Segera setelah itu, segala sesuatu dalam radius 3 meter di sekitar Ye Chong dan Yu Seng Tao berubah menjadi ungu. Ternyata Ye Chong mengaktifkan domain Dewa Naga miliknya. Yu Seng Tao hanya merasakan energi aslinya sepertinya terpotong menjadi cairan kental, dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Mengambil kesempatan ini, Ye Chong sebenarnya menghindari serangan Yu Seng Tao. Detik berikutnya, Ye Chong benar-benar mundur sejauh 5 meter. Yu Seng Tao tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, meski Ye Chong tidak terluka, dia juga tidak terluka. Apa-apaan ini? Beraninya kamu berpura-pura bodoh di sini. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu, tegur Yu Seng Tao. Dia sama sekali tidak menyadari ada tanda api merah di antara alisnya. Pada saat ini, energi sejati Yu Seng Tao telah terkondensasi sepenuhnya, dan dia berteriak, pergilah ke neraka. Orang yang meninggal itu adalah kamu, Ye Chong berkata dengan dingin. Mengapa Yu Seng Tao peduli? Dia hendak mengambil tindakan ketika Ye Chong dengan santai menjentikkan jarinya. Detik berikutnya, hanya suara bang yang terdengar. Yu Seng Tao benar-benar meledakkan dirinya. Kekuatan ledakan besar menjungkir balikkan wilayah sekitarnya, dan beberapa anggota keluarga Yu yang menyaksikan pertempuran di kejauhan terjatuh ke tanah. Yu Seng Tao, yang berada di pusat ledakan, bahkan lebih tidak beruntung lagi. Dia terlempar langsung ke langit. Ketika asap dan debu hilang, ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika dia melihat lagi, daging dan darahnya sudah hancur, dan dia terbaring di tanah tidak bisa bangun. Faktanya, fakta bahwa gerakan ini meledak dan tidak membunuh Seng Tao dianggap sebagai kekuatan Yu Seng Tao.
Semua orang kaget, Ye Chong benar-benar menang seperti ini. Faktanya, bahkan Ye Chong pun sedikit terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan elemen sangat kuat di bumi. Tapi dia masih meremehkan kekuatan elemen api sekarang. Saya tidak menyangka ia memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Ye Chong menggunakan teknik peledakan tanda untuk menghadapi Yu Sengtao. Langkah ini juga sangat berisiko bagi Ye Chong. Dia mengubah hampir seluruh energi aslinya menjadi elemen api, hanya sedikit. Kemudian, dia memanfaatkan efek domain Dewa Naga untuk meninggalkan bekas di alis Yu Sengtao. Jika tindakan ini tidak membunuh Yu Sengtao, maka dialah orang berikutnya yang akan mati. Kekuatan elemen dari tanda ini bahkan tidak sepersepuluh dari benua elemental, tapi ketika diledakkan, kekuatannya sangat luar biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa untungnya, kekuatan elemen tidak mengecewakannya. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, Ye Chong berjalan menuju Yu Sengtao, yang kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ketika Yu Sengtao melihat Ye bergegas mendekat, dia ingin bangun, tetapi anggota tubuhnya tidak lagi mematuhi perintahnya. Ye Chong berjalan mendekati Yu Sengtao, menggunakan sisa kekuatannya untuk meraih leher Yu Sengtao dan mengangkatnya. Salah satu mata Yu Sengtao pecah, dan separuh wajahnya yang lain mengeluarkan banyak darah. Saat ini, dia tidak lagi terlihat menyendiri seperti sebelumnya. Leher Yu Sengtao dicubit oleh Ye Chong, seolah ada lingkaran besi yang menahannya. Dia berusaha mati-matian untuk meronta, tapi dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak, jangan bunuh aku salah, tolong jangan bunuh aku. Satu-satunya yang bisa digerakkan Yu Sengtao sekarang adalah mulutnya. Sudah terlambat, kata Ye Chong dingin. Saat dia berbicara, Ye Chong meningkatkan kekuatan di tangannya. Tidak, 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 jangan bunuh aku, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah kepala keluarga Yu, jika kamu membunuhku, baik sekte Xinjiu maupun keluarga Cao kami tidak akan melepaskanmu. Kamu bisa, Yu Sengtao memohon dengan ngeri. Berisik, kata Ye Chong sambil meningkatkan kekuatan di tangannya. Yu Sengtao belum selesai berbicara, tapi dia sudah tercekik begitu keras hingga dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa mengeluarkan suara, ah. Segera setelah itu, terdengar suara klik, dan Ye Chong langsung mematahkan leher Yu Sengtao. Tubuh Yu Sengtao lemas dan mati di tempat, lalu, Ye Chong melemparkan tubuh Yu Sengtao ke tanah seperti sampah. Dia memandangi orang-orang keluarga Yu dan berkata, jangan buang sampah ini dulu, jangan mengotori rumput keluarga Panku. Orang-orang keluarga Yu benar-benar ketakutan saat ini. Mereka berjalan cepat, dengan hati-hati mengangkat tubuhnya, lalu lari dengan ekor di antara kedua kaki. Tidak lama kemudian semua orang di keluarga Pan bereaksi. Pan Wei berlari dengan penuh semangat, saudara Ye Chong, kamu luar biasa. Gerakan apa yang baru saja kamu gunakan? Ye Chong tersenyum dan berkata, langkahku disebut tanda. Tidak, gerakanku disebut, gerakan Buddha ledakan api kemarahan. Faktanya, Ye Chong tidak pernah menyukai nama teknik mark, detonasi. Tetapi di benua elemental, itu adalah ciptaan asli Cinderella, dan Ye Chong juga tidak menyukainya. Sangat mudah untuk mengubah nama. Namun, sekarang di bumi, Ye Chong ingin memberinya nama yang agung. Dia tiba-tiba teringat sebuah novel yang pernah dia baca sebelumnya, yang di dalamnya terdapat nama berjudul, Teratai Api Murka Tuhan, jadi Ye Chong hanya menggunakan ledakan api murka Buddha. Pada saat ini, Furong kecil berkata, bukankah gerakan ini disebut teknik peledakan tanda? Ye Chong dengan cepat menjelaskan, nah, ini, Anda berbicara tentang nama di benua elemental. Di bumi kita, gerakan ini adalah itu disebut ledakan api murka Buddha. Furong kecil masih mudah dibodohi. Dia mengangguk, oh, jadi begitu. Pada saat ini, Pan Dehai juga berjalan, tetapi ada sedikit kesungguhan di wajahnya. Tuan Ye, jika Anda membunuh Yu Sengtao seperti ini, apakah itu akan menimbulkan permusuhan dari sekte Xinjiu? Jangan lupa, keluarga Cao ada di belakang Yu Sengtao. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir, jika saya jadi takut, saya tidak akan membunuhnya, itu benar. Api kemarahan Buddha milik saudara Ye Chong begitu kuat, apa yang dia takuti? Pan Wei berkata,
bahkan jika beberapa penjahat dan pengkhianat melakukan kejahatan, kami tidak takut, kata Pan Wei. Wei secara alami mengacu pada Pan Desan. Ye Chong juga memandang Pan Desan. Saat ini, Pan Desan ketakutan dan malu. Dia tidak pernah membayangkan Ye Chong benar-benar bisa membunuh Yu Sengtao. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Pan Tong Sui meminta Ye Chong menjadi kepala keluarga. Ini bukan untuk mendukung Ye Chong, tapi untuk membantu keluarga Pan. Keluarga, kepala keluarga, kamu luar biasa, Pan Desan berkata dengan cepat dan menyanjung. Ye Chong mencibir dan berkata, kamu berubah pikiran dengan sangat cepat. Pan Desan tersenyum dan berkata, ya, Patriark, itu semua salahku sebelumnya, mulai sekarang aku. Tidak ada masa depan, kata Ye Chong. Mulai hari ini, kamu bukan lagi keluarga Pan, termasuk properti keluarga Pan di luar ibu kota. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku memberimu waktu setengah hari untuk keluar dari keluarga Pan. Ketika Pan Desan mendengar ini, dia langsung panik. Tidak, jangan kepala keluarga. Jika kamu mengusirku, maukah kamu membunuhku? Lagi pula, aku adalah anggota keluarga Pan. Kamu tidak bisa melakukannya ini untukku. Tanpa keluarga Pan, Pan Desan bukanlah apa-apa. Menjadi miskin itu masalah sepele. Yang paling menakutkan adalah dia akan diburu oleh keluarga Yu. Bagaimanapun, dialah yang mengundang Yu Sengtao ke sini. Pan Desan masih ingin mengemis. Ye Chong berkata dengan tidak sabar, tadi hari ini, ada orang lain. Saya memintanya pergi, tetapi dia tidak mau pergi. Akibatnya, Anda melihat nasibnya. Ye Chong secara alami mengacu pada Yu Sengtao. Mendengar ini, Pan Desan sangat ketakutan sehingga dia menelan, tidak, saya akan pergi dan mengemas semuanya sekarang, saya akan segera pergi. Kemudian, dia pergi dengan malu. Pan Wei mendengus, dia seharusnya sudah dilepaskan sejak lama. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya khawatir masalah ini belum selesai, kata Pan Dehai. Ye Chong tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya ingin bertemu dengan Sekte Xinjiu untuk melihat seberapa mampu mereka. Paman Pan, tolong bantu saya mengirim undangan ke Sekte Xinjiu. Kami akan berada di gedung Yanbin di ibu kota besok. Saya akan mentraktir mereka makan malam. Apa? Pan Dehai tertegun ketika mendengar ini. Tuan Ye, apakah Anda akan menghadapi mereka secara langsung? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, jika mereka memiliki keberanian seperti itu, saya tidak keberatan. Pan Dehai menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Tindakan Ye Chong sungguh murah hati dan tidak terduga. Sungguh suatu berkah bagi putri saya bisa mengikuti orang seperti itu dan menjadi orang baik. Kemudian pada hari itu, berita bahwa Yu Sengtao dibunuh oleh Ye Chong menyebar ke seluruh ibu kota. Untuk sesaat, seluruh ibu kota terkejut. Tidak ada yang mengira Ye Chong telah menghilang begitu lama dan hal pertama yang dia lakukan ketika kembali adalah membunuh bos 9 sekte baru dan agen Cao Dahua. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah setelah itu, Ye Chong mengirimkan undangan jamuan makan untuk Sekte Xinjiu. Ini adalah demonstrasi yang jelas, awalnya, dalam konfrontasi antara 9 sekte baru dan aliansi 4 keluarga, Sekte 9 baru sudah mendapatkan keuntungan. Tapi begitu Ye Chong kembali, segalanya berubah total. Kini kekuatan dan tokoh utama di ibu kota mulai menunggu dan melihat, ingin melihat seperti apa hasil akhir bagi kedua belah pihak. Tang Chun kaget saat mendengar kejadian ini. Dia tidak menyangka Ye Chong akan melakukan hal sebesar itu begitu dia kembali. Terlebih lagi, aku tidak menyangka Ye Chong tidak mencarinya ketika dia kembali. Saat ini, Tang Chun sedang duduk di sofa di kantor, dengan kaki bersilang dan ekspresi tidak senang di wajahnya. Hah, sialan, kamu tidak datang kepadaku setelah kamu kembali ke ibu kota, kamu pergi ke rumah Pan dulu, kamu pasti mencari Pan Wei. Kamu seorang gadis kecil. Juga, bagaimana dia bisa begitu sukses sendirian? Itu adalah sekte ke-9 baru. Bukankah dia akan datang kepadaku untuk mengumpulkan kekuatan dari 4 keluarga? Tidak bisakah dia menyelesaikan sekte ke-9 baru sendirian? Dia menurutmu seberapa cakap dirimu? Tang Chun bergumam pada dirinya sendiri dengan marah. Terdengar seolah-olah dia sedang memarahi Ye Chong.
Tetapi kata-katanya penuh kekhawatiran untuk kamu, Chong. Bersambung.